Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Masyarakat Radai, Tengah, Pakure, Pakueru, satu hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Asalkan kita respon firman Tuhan. Amin. Oleh kesaksian iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Sebelum saya akan menyaksikan bagaimana kebaikan dan cinta kasih Tuhan terhadap pribadi saya mau perkenalkan diri. Dong bilang tidak dikenal maka tidak disayang. Iya toh? Saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin walaupun di tempat ini, walaupun saya tidak perkenalkan diri saya siapa saya, tapi saya datang ke tempat ini, saya tidak mau bawa pribadi diri saya. Saya mau bawa nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, sehingga saya bisa berada berdiri di tempat ini. Haleluya. Perkenalkan nama saya Hanli Watulangkau, asal dari Manado. Kalau mama saya orang Minsel juga, Tareran, Rumong Atas. Mama saya marga Sinaulan. Sinaulan saya tahu di sini ada juga. Mungkin di daerah sini ada marga Sinaulan. Tapi bukan marga saya yang mau dicari. Saya mau cari hati yang sungguh-sungguh akan datang mencari Tuhan malam hari ini. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saya mau saksikan bagaimana kebaikan dan cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan pribadi saya. Yang dulu orang bilang kurang ajar, penipu, pancuri, pembunuh, pang semua kita sebeking. Tapi kita nak banggakan kita berlatar belakang itu. Karena itu latar belakang sebelum saya mengenal pribadi Yesus. Sebelum saya mengenal pribadi Yesus, banyak hal yang saya lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Setiap hari saya menyakiti hati Tuhan. Setiap hari saya menyakiti hati Tuhan. Tanpa sadar kehidupan saya, dong bilang seperti lagu bilang apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Itu yang betul. Orang memang hidup di dunia, tapi Tuhan melihat orang pelangkah, orang dekat dengan Tuhan, orang bergumul dengan Tuhan atau tidak. Kehidupan pribadi saya dulu ketika saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya tidak mengenal firman Allah, saya lakukan hal-hal yang paling tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Iblis yang ada dalam kehidupan pribadi saya. Malam hari ini saya bukan mempermalukan pribadi saya akan bukan mempermalukan diri saya, tapi saya mempermalukan iblis yang dulu ada dalam kehidupan pribadi saya. Saya akan menelanjangi dia malam hari ini. Amin. Amin. Karena iblis yang menggerogoti kehidupan saya, pribadi saya yang dulu, sehingga saya bisa hancur-hancuran ikut dengannya. Orang ikut Tuhan memang susah. Orang mau ikut Tuhan setengah mati. Apalagi orang kalangan orang bilang orang pre apa, preman kah, propa apakah. Semua dong bilang sampah masyarakat, masuk keluar penjara, nak berguna, nak layak. Mau ada di dunia ini. Tapi kenapa saya berada di tempat ini? Kenapa saya bisa berdiri menyaksikan kebaikan Tuhan di malam hari ini? Karena apa? Saya respons panggilan Tuhan. Amin. Saya respon. Saya mau bertobat. Saya tinggalkan kehidupan pribadi saya buruk. Saya mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Saya ingin mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya bertobat. Kelakuan yang buruk dulu saya lakukan memang berat. Membalikan telapak tangan susah. Untuk orang kalangan orang yang rusak, pang minum, pang baroko, pang semua terbaking sulit. Orang mau tinggalkan berat, setengah mati. Ketika orang bertobat, orang semua pikir, aduh, tamang semua pandang enteng. Aduh, orang semua panggil pak kita. Aduh, orang semua bilang apa, nabi palsu. Ya memang, semua itu terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Ketika saya mau bertobat, banyak bisikan-bisikan, so banci ngana, nabi palsu ngana. Tapi disitulah Tuhan mau melihat hati kita. Kalau
Amin. Orang boleh hilang 1000 tamang di dunia ini, tapi jangan sampai hilang satu tamang, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Saya respon, walaupun 1000 teman meninggalkanku, tapi ada satu nama, nama Yesus yang selalu ada dalam pribadi hatiku. Amin. Torang mau ke mana di saat orang mati? Bukan terampet tamang-tamang preman mau datang sembahyang patarang, mau datang sembahyang patarang hamba-hamba Tuhan. Jadi teman-teman, kasihan, sayang diri, kasih Tuhan. Rubah jatuh kehidupan yang dulu buruk. Saya mau motivasi untuk omong, tanta-tanta, nyong-nyong, nona-nona yang masih hidup dalam dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seboleh kasih tinggal. Kalau kita boleh kasih tinggal, kalau kita boleh Tuhan pakai, saudara pun akan Tuhan pakai. Asalkan respons panggilan Tuhan. Kalian tinggalkan kehidupan yang buruk, rubah pola hidup kita. Jalan bersama Tuhan ada sukacita. Amin. Jalan bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Jalan bersama Tuhan selalu ada kedamaian dalam hati. Jalan bersama Tuhan pasti jalan menuju keselamatan. Amin. Tidak ada mau ikut Tuhan kau mau takut-takut. Jangan takut. Firman Tuhan berkata jangan takut, jangan kecut. Karena satu-satunya penolong kita dalam kehidupan pribadi saya dan saudara hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain. Saya pernah mengikut berhala, ritual-ritual, doa popo. Saya pernah ikut seperti itu, ritual-ritual. Tapi itu ternyata putar balik semua, panipu. Ketika orang melendong, dom pukul, bengkok, pica, polote muka. Karena apa mesti tunjuk sombong itu bapake. Coba orang potong mati. So banyak contoh kejadian. Jangan percaya tuh iblis putar balik. Dari sekarang tinggalkan tuh bapake itu. Nah lawan orang datang cari Tuhan Yesus. Kalau orang sakit, cari hamba Tuhan, cari orang yang bisa orang bersembahyang, bukan cari itu orang-orang yang tidak berguna. Iblis petamang, tu doa-doa apa itu pakai goraka, pakai apa semua, nyana betul. Putar balik semua itu. Karena apa kita serasa? Ketika ubah bisul di kaki dia timbul di testa, dia baik di testa dia jadi di hidung. Mungkin paling saudara-saudara pernah merasakan seperti itu. Pergi padukun. Ubah tu bangka di kaki, dia naik di belakang. Bayar di belakang, dia jadi di mana? Di tangan. Kenapa itu iblis bekerja? Kalaupun anda akan sembuh, dia akan minta tumbal. Dia akan pasti minta tumbal. Ketika anda ingin sembuh, dia akan pasti minta tumbal. Pasti di antara satu keluarga itu akan dihilangkan. Saya sudah kejadian saudara. Saya tidak mau menceritakan lebih lagi kehidupan pribadi saya. Saya sudah mengorbankan salah satu seorang keluarga saya. Tapi saya merasa di saat itu saya karena jauh daripada Tuhan, saya dibodohi. Justru itu orang-orang Kristen, jangan cuma jadi Kristen simpatisan. Usahakan jadi Kristen yang sejati. Orang Kristen yang taat akan firman Tuhan. Itulah orang Kristen yang Tuhan mau. Amin. Orang Kristen yang sejati, ketika ia mengalami pergumulan, dia datang duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta pengampunan, terutama pergumulan anda pasti akan dijawab Tuhan. Kalau saya, pergumulan saya tidak dijawab Tuhan, tidak mungkin saya bertobat. Kalau firman Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan pribadi saya tidak bertobat. Paling saya masih hidup dengan dunia, pesta pora dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika saya mendengar firman, saya merespon. Hamba Tuhan, orang tua, kakak beradik mungkin tidak bisa merubahkan hati anda. Sekeras hati apa mungkin tidak bisa. Tapi satu kata dari saya, ketika kalian buka hati untuk Tuhan, buka hati terutama sekeras apapun kalian, buka hati malam hari ini untuk kalian diisi oleh firman Tuhan. Ketika kalian buka hati, Roh Kudus akan menjamah kehidupan pribadi anda. Amin. Intinya buka hati. Kalau ingin mau bertobat, buka hati untuk Tuhan.
Jangan cuma di mulut. Mau bilang bertawat, usahakan sampai di hati. Buka tuh hati, serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau saya bisa dipulihkan, teman-teman saya yang ada di tempat ini, yang mantan dulu orang-orang gila, orang-orang penjara, kenapa kita bisa dipulihkan? Karena kita merespon firman Tuhan yang kita dengar. Inilah jadinya orang yang dulu kotor, dan sekarang saya ingin menjadi berkat untuk banyak orang. Dan satu kata dari saya dulu mantan orang penjara, seperti aplaus teman-teman kami hamba Tuhan yang sekarang sudah ada di tempat ini bersama teman saya Marlon Dinowatan. Puji Tuhan, kami sudah selesai tingkat 1 sekolah Alkitab. Puji bagi nama Tuhan. Orang Kaskado begini, kok sekarang boleh mau berdiri mewartakan firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kaskado orang bilang, tapi orang ingin memuji memuliakan Tuhan karena kita orang bangga Tuhan Yesus sudah selamatkan orang dari jurang kebinasaan itu. Kalau orang tidak respon panggilan firman Tuhan itu, mungkin orang so di dalam kubur, kasihan saudara, so mati. Tapi ketika kita berbalik, kita bertobat, kita cari Tuhan, inilah jadinya Tuhan masih mau pakai. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai saudara-saudara juga. Amin. Amin. Inilah kesaksian saya di malam hari ini.